Shalom, selamat pagi, saudara-saudara umat pilihan Allah. Pagi ini kita bersyukur, Rabu 17 Mei 2023, Tuhan sudah membangunkan kita dan Dia menyediakan makanan rohani untuk mengenyangkan jiwa kita. Renungan hari ini berjudul, Pelajaran dari Kekecewaan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Surat Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 12. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur 119 ayat 71, demikian bunyinya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara-saudara, Yeremia adalah nabi yang banyak menanggung penderitaan karena berdiri sebagai nabi yang benar di hadapan Tuhan. Ia dikenal sebagai nabi peratap yang menulis kitab peratapan, yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel. Ia juga dikenal sebagai nabi yang setia, tegas, dan berani di dalam menyampaikan isi hati Tuhan yang diberikan kepadanya. Karena isi nubuatannya yang berisi penghukuman Tuhan, penduduk Anatot, kota asal Yeremia, pernah berkomplot untuk membunuh Yeremia. Tetapi Tuhan meneguhkan hati Yeremia dengan janji bahwa orang-orang yang merencanakan kematiannya tidak akan pernah berhasil melaksanakan niat jahat mereka. Tuhan akan menjadi benteng yang kokoh bagi Yeremia. Meskipun sangat setia kepada Tuhan, ternyata Yeremia juga pernah merasakan kekecewaan yang mendalam kepada Tuhan. Yeremia kecewa karena Tuhan membiarkan orang-orang fasik hidup dengan baik. Dalam kekecewaan itu, Yeremia membandingkan penderitaan yang dialaminya dengan kemujuran orang fasik. Yeremia bingung oleh penundaan hukuman Tuhan atas mereka. Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 3. Di dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 18 sampai 21, Yeremia mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan berlaku tidak setia kepadanya. Tetapi dengan tegas, Tuhan menegur Yeremia dan menyuruh Yeremia bertobat dan mencabut perkataannya. Lewat proses penderitaan, penganiayaan, dan kekecewaan itulah Yeremia terbentuk menjadi seorang nabi yang berkarakter kuat. Saudara-saudaraku, apakah ketika kita mengalami berbagai ujian dan penderitaan, kita patut kecewa kepada Tuhan? Patutkah Tuhan dipersalahkan oleh penderitaan yang kita alami? Sesungguhnya ketika sedang mengalami ujian dan penderitaan, kita harus menyadari bahwa Tuhan bukan tidak peduli pada penderitaan kita. Penderitaan tidak seharusnya membuat kita kecewa kepada Tuhan. Keadaan pahit yang membuat kita menderita seharusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukannya semakin jauh. Bukankah ketika Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan kita, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian? Bukankah Dia ada di sana untuk menguatkan lutut kita yang goyah dan membalut hati kita yang terluka? Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian karena Dia tahu apa artinya penderitaan. Sebab Ia sendiri sudah merasakan apa artinya pencobaan dan penderitaan ketika Ia, Yesus, hidup di dunia ini. Penderitaan akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Dari mana kita tahu bahwa karakter kita semakin hari semakin baik dan kuat jika tidak diuji oleh keadaan yang sukar atau penderitaan? Penderitaan adalah salah satu latihan yang membuat karakter kita bertumbuh menjadi kuat.
Tanpa latihan, maka kepribadian kita akan lemah. Karakter kita tidak akan terbentuk. Karena itu buanglah rasa kecewa. Karena rasa kecewa menghambat kita untuk bertumbuh. Sebab itu saudara, bila saat ini atau saat-saat yang lain saudara mengalami penderitaan, mengalami masalah yang berat, pergumulan yang hebat, ingatlah bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang membuat saudara menjadi seorang anak Tuhan yang berkualitas. Sebagaimana dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan selanjutnya seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia, Allah, mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah jelas. Kalau satu saat kita harus mengalami kekecewaan oleh karena banyak penderitaan dan pergumulan yang hebat, kita tidak perlu komplain, kita tidak perlu sakit hati, kecewa dengan Tuhan. Karena ada maksud yang mulia di balik semua itu, yaitu untuk membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur setiap pagi Engkau mempertajam telinga rohani kami, supaya kami bisa mendengar seperti seorang murid yang mendengar nasihat gurunya dengan saksama. Demikian pula kami Bapa, sesungguhnya kami mengakui bahwa telinga rohani kami memang harus diasah lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Sehingga ketika penderitaan kami alami, kami bisa mengerti bahwa maksud Tuhan dalam semua penderitaan itu adalah untuk membentuk karakter kami supaya menjadi seperti Kristus. Karena itu ampunilah kami bila pada waktu-waktu yang lalu kami kecewa terhadap Tuhan. Kami bertanya-tanya, kami seakan-akan meragukan kuasa-Mu. Tetapi pagi ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa di mata Tuhan kami adalah anak-anak yang harus Kau didik sehingga menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami senantiasa, dan kami percaya peranan Roh Kudus sangat penting dan sangat kami butuhkan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penderitaan adalah sebagai palu yang membentuk karakter kita. Tetaplah percaya, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu punya maksud yang baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.